Harga tanah di Jakarta semakin lama semakin mahal. Harga tanah di Jakarta sudah terlampau tinggi hingga tak terjangkau bagi mayoritas warga ibu kota. Harga tanah di wilayah elit Pondok Indah misalnya kini mencapai 40 hingga 60 juta rupiah per meter persegi. Adapun kawasan elit lainnya yakni kawasan SCBD dengan nilai yang ditawarkan mulai 200 hingga 300 juta rupiah. Apakah harga tanah yang fantastis di Jakarta ini wajar adanya atau ini adalah ulah sebagian pelaku usaha properti yang mengambil keuntungan? Untuk membahas ini telah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Panangian Simanung Khalid, founder Panangian School of Property. Selamat pagi Pak Ian. Selamat pagi Yuda. Ya Pak Ian, saya mau membacakan sedikit nih laporan dari Chashman and Walkenfeld pada kuartal keempat 2024. Rata-rata nih Pak harga tanah di Jakarta naik jadi 15.968.000 per meter, dari 2023 hanya 15.767.000 per meter persegi. Nah apa Pak latar belakang yang membuat harga tanah di Jakarta setiap tahun melonjak Pak? Baik, pertama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia kan sejak COVID langsung naik, tumbuh 3,7%, lalu 5%, sekarang juga bertahan 5%. Yang kedua, demand supply. Demand di Jakarta karena adanya pembangunan ekonomi yang terus-menerus sustainable, maka terjadi penambahan pembangunan rumah, pembangunan ruang-ruang komersial. Nah, jadi dengan sendirinya karena demand lebih tinggi dari supply, otomatis memang harga akan naik. Dengan prinsip ekonomi demand lebih banyak daripada supply, mengingat kawasan Jakarta sudah terbatas landed house-nya, apakah ini wajar Pak harganya melonjak? Bahkan untuk kawasan SCBD bisa 300 juta gitu Pak per meter persegi. Seperti apa sih Pak gambarannya Pak? Nah gini, kalau untuk lahan perkantoran, seperti Anda bilang tadi di CBD, sebenarnya yang paling mahal itu di mana lokasi gedung paling tinggi. Sekarang ini gedung paling tinggi itu sedang dibangun di Sudirman, mendekati 100 lantai. Di sana juga ada, di Tamrin juga ada suatu gedung di Tamrin 9, mendekati 100 lantai juga. Jadi artinya apa? Harga-harga tanah paling tinggi di Jakarta itu di Tamrin, Sudirman 250 sampai 300, NJOP-nya kurang lebih mendekati 200. Kemudian Sudirman CBD itu sekitar 200 sampai 250. Terus kemudian Mega Kuningan 150 sampai 200. Nah, kemudian itulah harga-harga tanah di layar komersial. Di daerah perumahan, Menteng, di Ponegoro misalnya 100 150. Kemudian Toko Umar juga 150 sampai 200. Kebayoran Baru kurang lebih 70 sampai 100, Senopati, kemudian Pondok Indah sekitar 40 sampai 60, kemudian Kelapa Gading 50 sampai 60. Jadi sebenarnya harga-harga itu sekarang lagi datar malah. Jadi kalau ada tadi laporan dari Cushman Wakefield itu lebih karena inflasi aja, hitungan statistik. Tapi kalau dilihat dari sekarang lebih banyak supply daripada demand sekarang. Iya, harganya datar. Harganya datar tapi sejak sangat. COVID terjadi penurunan demand perkantoran misalnya. Kantornya kosong. Pak, tapi yang menarik kalau kita katakan kawasan yang tadi Bapak sebutkan adalah kawasan perkantoran yang pastinya dimiliki oleh para pengembang, investor dan pelaku usaha di mana mereka pasti memberikan kalau kita katakan monopoli ya tanah-tanah besar yang sangat strategis. Apakah ini juga berpengaruh Pak terhadap harga tanah mengingat kita individu, keluarga pastinya akan sangat kesulitan untuk mendapatkan tanah di lokasi yang Bapak sebutkan tadi? Sedikit banyak berpengaruh karena kan ketika rumah-rumah yang ada di kawasan yang kumuh ya katakan dibersihkan lalu dibangun high rise building, pasti akan ada dampaknya pada harga-harga di sebelahnya. Contoh misalnya di daerah Bundaran HI, di situ kan dibangun Grand Hyatt Plaza Indonesia, lalu dibangun Grand Indonesia. Setidaknya semua daerah-daerah itu pasti akan berdampak naik dengan sendirinya walaupun kondisinya masih kumuh, rumah-rumah masih belum rumah-rumah permanen, itu akan naik, itulah dampak langsung. Tapi jangan kaget ya, kalau di kita tadi 250 sampai 300 juta Anda bilang ya, di Tokyo itu sekitar 2,5 miliar 1 meter ya. Di Singapura itu sekitar 1,6, $100.000 per meter. Di Hong Kong $80.000, sekitar 1,3. Nah kalau di kita tadi 250 itu masih seperempat dari sana. Tapi itu dapat dijelaskan karena pertumbuhan ekonomi, kekuatan daya beli Indonesia kan lebih rendah dari Hong Kong, Singapura, dan Tokyo. Jadi artinya apa? Kalau harga di Tokyo 2,5 miliar 1 meter, maka bukan tidak mungkin satu saat di Jakarta itu 1 miliar 1 meter. Selama pertumbuhan ekonomi terus sustainable, berlangsung. Ya.
Pak Ian tadi katakan sebenarnya harganya lagi flat ya saat ini. Tapi kalau melihat Betul, karena harga yang supply tinggi itu, lebih banyak daripada demand. ya Pak, tapi kalau kita pribadi melihat harga seperti itu begitu menakjubkan dan kayaknya mimpi aja nggak berani ya Pak berdapat rumah dengan harga sekian. Nah Pak, dengan harga yang terlalu tinggi seperti itu pasti demand turun dan bukannya akan berpengaruh terhadap para pengembang, investor, dan juga pelaku usaha di bidang properti Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Oh, dengan sendirinya kan seperti Anda bilang tadi kan banyak tanah yang dijual sekarang ya, nggak ada yang beli. Bahkan diturunin misalnya tadi Anda bilang 250, ada yang jual 200, nggak ada yang beli. Kenapa? Karena supply-nya masih ada lebih banyak daripada demand. Demand-nya ya dilihat, kalau nanti saya beli mau bikin apa? Orang sekarang perkantoran lagi oversupply, gitu Pak. Jadi siklusnya sekarang ini lagi datar, lagi benar-benar banyak yang jual, tidak jarang yang beli, gitu loh. Tapi nanti kalau ekonominya kita tumbuh seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo, misalnya katakanlah 7% misalnya ya, 2-3 tahun akan datang, nah harga itu akan naik lagi. Kalau Bapak tadi katakan harga-harga itu naik karena memang kawasan satu strategis, kemudian juga ada fasilitas pendukung, mungkin dekat MRT, dekat KRL, dekat sejumlah fasilitas publik. Nah, apakah memang kondisi ini menjadi salah satu variabel utama harga itu bisa terus naik ataupun tetap bertahan di kisaran yang direndaki oleh para penjual, Pak? Bagaimana kondisi ini Bapak lihat, Pak? Nah, pertama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia dalam masa pemerintahan Prabowo kan ditargetkan 8%. Tadi Anda baru bacakan mengenai Danantara, strategi investasi. Tentu ini untuk mencapai 8%. Anggaplah tidak tercapai tapi hanya 7%. Itu harga-harga akan melonjak. Karena apa yang Anda bilang tadi, fasilitas sudah makin bagus, kemudian link transportasi makin banyak, dan seterusnya, ya pasti akan memberikan dampak pada harga tanah gitu. Nah, kalau jadi intinya harga. Ya Pak. Siap. Tapi saya tertarik Pak, pernahkah ada kejadian harga tanah turun? Tadi Bapak katakan sempat terjadi dan seberapa signifikan Pak kondisi ekonomi kemudian juga geopolitik berpengaruh terhadap harga tanah Pak? Apakah memang cukup signifikan turunnya bisa membuat anjlok seperti itu? Mungkin kalau di komoditi terlihat cukup signifikan Pak. Ya, itu terjadi di Amerika, terjadi di Jepang pada tahun 89 sampai 92. Di Indonesia pernah terjadi tight money policy tahun 91, tapi harga tanah nggak turun. Nah, kemudian tahun 98, harga tanah turun itu kan hanya dihitung dengan kurs. Jadi bisa dikatakan belum ada fakta harga tanah di Indonesia itu anjlok. Ya. Karena apa? Bisa dikatakan ya lebih jelas lagi ya. Tanah itu sudah dikuasai para pengembang besar. Katakanlah sebutlah konglomerat gitu ya. BSD 6.000 hektar, kawasan yang lain 2.000 hektar dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu sudah terjadi sejak 25 tahun lalu, tahun 98. Jadi ketika kita krisis tahun 98, minus pertumbuhan ekonomi minus 13,8, harga tanah hanya berhenti seperti sekarang aja waktu COVID sampai sekarang. Berhenti aja, nggak turun. Kenapa? Karena penguasaan tanah itu memang seperti yang saya bilang tadi, sudah dikuasai oleh pihak swasta gitu loh. Jadi kalau ada harga-harga rumah yang masih 200 juta yang dia disebut PFLPP, yang disubsidi pemerintah, itu sebenarnya juga mempengaruhi harga tanah. Supaya di sekitarnya itu jangan terlalu tinggi harganya gitu. Masih ada harga-harga rumah 200 juta kan, sekarang kan masih ada. Cuman memang jaraknya seperti yang Anda bilang itu adanya udah mendekati Cikampek, udah mendekati Cilegon kan gitu. Kalau Bapak tadi melakukan komparasi dengan Tokyo, Singapura, Hong Kong yang memang secara kawasan tidak bisa bertumbuh lagi dan mungkin mereka juga dalam bentuk perumahan vertikal juga sudah penuh ya Pak ya. Kalau di Indonesia sendiri pemerintah kan tadi ada rencana untuk 3 juta rumah dengan rumah yang sederhana yang mock-up kemarin sempat ada mulai beredar di sejumlah sosial media dan kita juga bisa melihat langsung. Bagaimana dengan rencana ini Pak? Apakah sangat relevan dengan harga tanah di Jakarta yang mahal? Ataukah di satu sisi Bapak tadi katakan bisa menumbuhkan juga perekonomian sekitar sehingga warga juga bisa bergeser nih tidak lagi di Jakarta. Betul. Jadi kalau harga-harga rumah yang dikendalikan oleh pemerintah seperti FLPP di bawah 200 juta, kemudian ada rencana pemerintah Pak Prabowo untuk mendirikan 1 juta rumah di kota ya. Di kota yang dimaksud itu dekat dengan lingkungan transportasi lah di kota. Contoh misalnya di Kalibata ada sebuah kawasan 23 hektar milik negara yang selama ini dibuat sebagai kawasan permukiman untuk para anggota DPR. Nah, kelihatannya anggota DPR diberi housing allowance. Jadi mereka tidak perlu harus tinggal di Kalibata. Nah, anggaplah 23 hektar ini nanti. Sekarang
sudah ditandatangani kerjasama dengan Qatar ya. Nah, apa konsep pemerintah? Pemerintah dalam hal mengendalikan harga tanah supaya terjangkau bagi masyarakat, harga tanahnya dianggap nol gitu loh. Dibuat seperti harga dipinjamkan kepada masyarakat dalam jangka 50 sampai 80 tahun misalnya. Jadi harga tanah dalam penghitungan harga jual nggak dihitung. Nah, itu bisa membuat harga properti turun misalnya sampai 40%. Contoh misalnya di kawasan Kalibata sekarang tipe 36 itu sekitar 600 juta gitu ya. Nah, dengan harga tanah dibuat nol, artinya diasumsikan dipinjamkan pemerintah kepada para pemilik yang akan membeli apartemen itu, 36 meter itu bisa hanya 9 juta. 36 kali 9 juta itu cuma 330 juta. Bayangkan, turun harganya sampai 45%. Dari 600 jadi 330. Itulah terobosan Presiden Prabowo yang akan dilakukan oleh pihak pengembang Qatar. Gitu. Pak, sebagai... Indonesia. Ya, baik. Pak, terakhir sebagai seseorang yang sangat paham tentang properti, terutama kalau kita bicara mengenai Jakarta, apakah mungkin Gen Z, Alpha bisa mendapatkan rumah di Jakarta, Pak, dalam 10-20 tahun ke depan, Pak? Nah, dalam presentasi saya ingin membuat rumah itu jangan hanya lagi dimiliki, tapi dibuat housing carrier. Maksudnya begini, Gen Z milenial yang sekarang berumur, ya katakan 18 sampai 25 yang belum married, cukup menyewa saja dalam ya katakanlah 25 meter sampai 30 meter, tapi lokasinya mungkin di sekitar Manggarai, di sekitar Gatot Subroto, tanah-tanah negara ya, dibikin jadi rusunawa. Sewanya kurang lebih cuma 1 juta sampai 1,2 juta per bulan. Anggaplah gaji para milenial itu 6 juta. Berarti kan hanya 1/5 dari gajinya bisa dibuat rumah. Dia tinggal di tengah kota. Tetapi nanti ketika dia sudah married, katakanlah misalnya 25 paling tinggi ya, sekarang umurnya jadi 30 lah misalnya, atau 5 tahun kemudian, maka dia bisa dijual rusunami yang tadi, yang harga tanah pemerintah dia nol, harganya cuma 330 juta. Jadi dia mencicil dulu, menabung sambil menyewa dulu. Nah, begitu dia berkeluarga, dia diberikan rusunami. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi di Kalibata yang harganya 300 sampai 350 juta. Kan bagus kan? Yeah. Jadi ada rusunawa, rusun sewa, ada rusunami, rusun milik. Jadi itu namanya housing carrier. Jadi dari mulai dia menjadi seorang pemuda yang baru selesai kerja, 18 sampai 25, boleh tinggal 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun dia harus gantian dengan orang lain yang juga baru masuk kerja. Seperti itu. Jadi ada rusunawa, ada rusunami. Wah, konsep menarik sekali dan semoga bisa menjadi suatu aksi ke depannya mengingat kebutuhan landed house masih merupakan mimpi ya Pak buat generasi muda dan saya sendiri untuk dapatkan rumah di Jakarta dengan harga yang begitu fantastis. Terima kasih Pak Ian perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih Yuda. Ya.